Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi rusak? Ini nggak usah direkam deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Muhammad sallallahu. Malam ini tanggal berapa nih? Tanggal 1 Oktober ya? 1 Oktober 1995. Yang mudah-mudahan pengajian bulanan ini, sekalipun bulan demi bulan berjalan, tahun demi tahun kita lalui, tetap semasa Allah Ta'ala pelihara kita yang ingin dipelihara oleh Allah Ta'ala, semasa itu pula kita ada upaya untuk memelihara majelis-majelis ilmu yang sesuatunya langka didapat dan didengar dan apalagi diperdengarkan dalam urusan-urusan yang membawa keselamatan dalam urusan agama kita, ya, kecuali yang menyampaikan tadi orang-orang yang berkualitas ilmu lagi soleh. Jadi pengajian kita sekalipun pengajian yang amat sangat sederhana dalam segala urusannya, sederhana dalam segala urusan artinya sederhana dalam penampilan, sederhana orang-orang yang datang, sederhana pendukung-pendukung yang memang Allah Ta'ala pelihara hanyalah kita-kita saja. Namun demikian pangkat derajat sesuatunya tidak pernah ada yang tahu melainkan Allah Ta'ala dan Rasulnya dan manusia-manusia yang ada dalam kecintaan Rasulnya. Jadi yang tahu pangkat majlis ilmu agama yang kita laksanakan dalam pengajian bulanan di Masjid Hasbiyullah dan lain tempat, yang bisa tahu kedudukan majlis taklim tersebut, ya, di samping orang-orang alim yang soleh, mereka adalah para solehin. Meskipun pengajian yang kita buat pengajian yang amat sangat sederhana dalam segala urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Sebelum Anda menjelaskan pelajaran atau pembacaan kitab Al-Minnahus Saniyah 'alal Wasiyatil Matbuliyah yang dikarang oleh Syekh Al-Qutbur Rabbani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala wa rahimah, yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu manusia-manusia besar insya Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dahulu Anda mohon maaf sekaligus memberitahukan kepada seluruh jamaah majlis taklim di mana saja berada, Jakarta dan Jawa Barat, bahwa mulai bulan Oktober Anda haramkan satupun manusia mampir ke rumah Anda. Anda haramkan siapapun manusianya mampir ke rumah Anda kecuali dalam keadaan terdesak, terjepit, yang wajib mereka memberitahukan persoalan itu kepada Anda. Itu boleh datang. Lain daripada yang Anda katakan tadi, Anda haramkan setiap orang datang ke rumah Anda kecuali Anda kasih kesempatan hanya 5:30 sore dan 5:30. Jadi 1 jam. Dalam satu hari itu Anda kasih istirahat, Anda kasih waktu hanya 5:30 sore sampai 5:30. Lain dari itu Anda tutup pintu dalam keadaan apapun juga. Jadi untuk diketahui bahwa bulan Oktober ini Anda insya Allah pelihara ingin mencoba, artinya mengembalikan posisi diri Anda seperti dulu, berarti Anda nggak berhubungan dengan sesuatu yang tidak ada keuntungan dalam urusan ilmu, dan Anda juga nggak berhubungan dengan jamaah majlis taklim yang Anda buat, kecuali persoalan itu yang berkaitan erat dengan urusan pribadi kita yang belajar sebulan sekali, dan persoalan yang terjadi di antara para jamaah itu boleh datang. Adapun urusan-urusan lain enggak. Saya mengerti itu ya. Jadi jangan sampai jamaah berasa kenapa mesti bulan ini kok Ustaz sudah sekian lama dikasih tahu bahwa usia Anda 40 tahun, Anda harus kembali sebagaimana posisi Anda semula, yang Anda sudah terbiasa 5 tahun sekali enggak mau berhubungan dengan manusia. Itu karena berbetulan Allah pelihara, ya, 7 tahun terakhir ini, ya, Anda berkecimpung dalam majlis ilmu agama Jakarta dan Jawa Barat, mengemis kesana kemari, sehingga keberuntungan Anda dan keberuntungan jamaah pada saat Anda kumpul di majlis ilmu. Lain dari itu Anda kembali. Kemudian untuk bulan-bulan selanjutnya Anda ngajar di SMA 54, maghrib sembahyang berjamaah, insya selesai 20 menit setelah insya Anda sudah sampai di tempat, istirahat 10 menit atau paling lambat seberapa jam, 1 jam kemudian pengajian bubar, langsung Anda kembali. Boleh kembali pulang ke Bukit Duri, boleh ke rumah Habib Hasan. Pokoknya sebelum jam 10 Anda sudah tidak ada lagi di tempat. Jadi standar seberapa jam, setengah jam Anda sudah harus kembali dari per majlis taklim. Bab apa? Ibarat seorang anak yang sudah masanya ditetein nama ibunya lewat dari 2 tahun,
Akibatnya bodoh lagi, hilang kecerdasannya. Majelis taklim yang Anda buat pun begitu. Rasanya kalau kita betul berpedoman dengan ilmu yang Anda sampaikan, mengamalkan apa yang bisa diamalkan dari ilmu yang kita ada kemampuan, rasanya kita orang-orang tangguh betul gitu. Tapi rupa-rupanya ketangguhan nggak pernah bisa Tuhan berikan kepada per individu, per orang dari majelis taklim yang Anda buat. Ana harus terpaksa mempertangguh jiwa Ana. Meskipun orang nggak mampu berbuat, tapi Anda paksakan, ya Rabb, beri aku kekuatan untuk berbuat sesuatu yang kemanfaatannya untuk aku dan juga jamaah. Adapun ilmu dan sesuatu yang antum nggak mampu kerjakan, itu urusan antum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tanggung jawab Ana. Jadi ringkasnya, mulai Oktober ini Ana ngajar di Masjid Habibullah paling lambat jam 8, selesai jam 9. Itu pun sudah termasuk doa. Selesai nggak selesai, bukan jam 9 Anda sudah harus keluar dari masjid ini. Jadi per majelis taklim hanya 1 jam udah paling lama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Melanjutkan pelajaran 1 bulan yang lalu tentang ucapan wali-wali besar. Hanya sekedar bacaan doang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa kana Sayyidi Abdul Qadir Al-Jili rahimahullahu ta'ala yaqulu man arada al-akhirata fa'alaihi bizuhdi fid dunya wa man arada Allah ta'ala fa'alaihi bizuhdi fil akhirah wa ma dama fi qalbil 'abdi syahwatun min syahawatid dunya aw ladzatun min ladzatiha min ma'kulin aw malbusin aw mankuhin aw wilayatin aw riyasatin aw tadqiqin fi fannin min fununil ilmi az-zahidi 'anil fardhi كرواية الحديث الآن وقراءة القرآن بالقراءات السبع وكالنحو والفقه والفصاحة فليس هذا محبا في الآخرة إنما هو راغب في الدنيا تابع لهواه وكان أبو عبد الله المغربي رحمه الله تعالى يقول pembicaraan mulai Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa kana Abu Abdullah Al-Maghribi rahimahullah ta'ala yaqul, dan adalah seorang wali besar yang bernama Asy-Syaikh Abdullah Al-Maghribi, semoga rahmat Allah taala kepada beliau, berkata, Al-faqirul mujarradu 'anid dunya wa in lam ya'mal syai'an min a'malil fadail afdalu min haula'il muta'abbidin wa ma'ahumud dunya bal dzarratun min 'amalil faqiril mujarradi afdalu minal jibal min a'mali ahli dunya. Karena ucapan wali-wali Allah ini jarang terdengar di setiap majlis taklim, dan sementara waktu ini hanya ana yang memperdengarkan ucapan wali-wali besar, sehingga langka manusia yang mengerti makna dan tujuan serta hikmah ataupun keberkahan dari ucapan-ucapan yang ana sampaikan dalam bentuk pandangan agama ataupun pengajaran ataupun khutbah Jumat dan ceramah agama. Karena langkahnya diperdengarkan manusia-manusia besar, sehingga manusia yang ibadah pun nggak pernah tahu jalan-jalan orang-orang yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang soleh yang kadang-kadang menjelaskan tingkah laku dan perjalanan ilmu orang-orang soleh. Karena orang soleh melangkah dan melangkah, yang tampil kebanyakan, yang ngajar kebanyakan, yang ceramah kebanyakan hanya sekedar ucapan dan ucapan, sementara naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, ya akibatnya majlis-majlis ilmu yang merupakan sinar ilahi, di mana sinar tadi bersenikan ilmu syariat agama ditunjang dengan perjalanan manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang adanya, langka didengarnya, sulit mencari manusia yang berprinsip kepada perjalanan orang-orang wali besar. Akibatnya sudahlah, nasib tetap membawa mereka dalam ibadah, sementara ibadah itu tidak pernah ada yang tahu, tapi ciri-ciri ketidakselamatan dalam bentuk ibadah tetap nyata di mata orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belum sumber ke dokter besok biasa nanda. Berkata Asy-Syaikh Abu Abdullah Al-Maghribi, Al-faqirul mujarradu 'anid dunya, sebagaimana kata al-faqir dalam arti bahasa orang yang butuh, tapi faqir dalam pengertian ahli tarekat, faqir dalam pengertian orang-orang soleh, ya. Pernah Anda jelaskan dulu, ya. Faqir udah deh langka, faqir langka deh. Bagaimana gambaran faqir pernah Anda jelaskan dulu.
Pernah nggak? Pernah. Fakir begitu, murid lebih hebat dari fakir. Gitu. Fakir dulu, baru murid. Ini kalimat ya berlaku kepada manusia atau berlaku ya pada orang-orang yang ilmu syariat agamanya bagus, dia dasar ilmunya kuat, pengamalannya nyata, kan begitu. Kemudian peranannya dalam amaliyah itu pada peranan galbiyah, hati. Ya, di mana peranan hati ini melatih anggota badan yang ada. Lihat, peranan hati melatih anggota badan yang ada. Di mana anggota badan, tangan, lihat, kaki, termasuk tuh perut juga namanya anggota badan. Sebab ada yang di badan, kan begitu. Nah, orang-orang yang dikelompokkan ya dalam kelompok ahli tarekat, manusia-manusia sufi, lihat, manusia-manusia sufi, di samping ilmu syariat agamanya baik, bagus, Masya Allah, mereka berbuat melalui qalbiyahnya, melalui bagian sentuhan hatinya ini, dari hati yang diupayakan demikian menjadikan mereka memaksakan tuh berupaya sekuat tenaga melatih bagian-bagian badan. Apa ente? Kamu melatih bagian badan? Ente makan nggak? Makan nggak ente? Main kuat-kuatan kalau soal makan. Minum, main kuat-kuatan soal minum. Jajan, main kuat-kuatan soal jajan. Orang-orang yang ada dalam perjalanan as-sufiyah mampu menahan semua tadi. Bisa dimengerti itu. Tuh Al-Fakir di samping ilmunya Masya Allah, perjalanannya amat sangat terpuji. Dia melatih anggota badannya ya dalam urusan-urusan begitu. Wah, Allahu Akbar. Ya, bisa dimengerti itu ya? Ya. Kok digambarin sekarang susah. Kalau digambarin sekarang susah. Kan begitu. Lantas karena berbutuhan tingkatan berbeda-beda dari zaman ke zaman, toh kita pun masih bisa melihat dan masih mampu berbuat untuk mengarah ke sana. Sebab orang-orang yang Allah telah cintai itu Allah telah berikan jalan untuk kemuliaannya. Karena orang mulia per zaman melangkah dan melangkah. Lihat, ibarat 100 tahun yang lalu ada 1000. Lihat, tahun sekarang tinggal 10. Bisa gak? Bisa aja. Bisa gak? Bisa. Karena melangkah dan melangkah jumlah manusia yang menekuni urusan galbiyah dari ilmu syariat agama yang diamalkan dalam kesehariannya, akibatnya kita sulit mencari manusia-manusia yang bagaimana fakir. Tapi gambaran dari anak sementara tuh fakir begitu. Lihat, fakir begitu ya. Bukan berarti dia mesti miskin, bukan. Lain. Fakir dan miskin lain. Jauh. Lihat, artinya paling tidak deh. Buang sifat iri, buang sifat dengki, buang sifat hasad, buang sifat bangga, buang sifat sombong, buang bahasa-bahasa yang menyakiti hati orang yang tidak dibenarkan oleh syariat agama, buang prasangka-prasangka yang naudzubillah min dzalik, hilangkan bahasa-bahasa ente yang mengadu domba. Itu orang-orang gitu antum kerjanya bagian itu. Oh ini kerjanya bagian itu, sehingga tidak dia bergerak melainkan ada ilmu di situ. Tidak dia berucap, pasti ada ilmu-ilmu yang bisa dimengerti. Ya, tidak dia melangkah dalam suatu urusan, pasti hikmah dari perbuatannya bisa dimengerti. Langkah yang begitu ya susah, orang kagak ngerti ya, nggak ngerti juga, ya, nggak bakal ngerti. Kenapa? Dari sangat amat langkahnya. Nah kita aja yang mati badan udah nggak sanggup, ngatih perut kita udah nggak sanggup. Tuh orang-orang fakir tuh manusia-manusia kaliber, deh. Bisa dimengerti itu ya, nggak ngerti ya nggak apa-apa deh, emang bukan ukuran kita. Tapi tetap keberkahan Allah telah berikan ya. Nah, al-faqirul mujarrad anid dunya, tipe-tipe manusia tadi yang mampu melatih dalam urusan hatinya sifat-sifat iri dengki dan naudzubillah min dzalik sallallahu ya, ngadu domba, ceritain orang yang nggak benar, wah naudzubillah min dzalik. Yang sifatnya begitu dibuang sekuat tenaga. Di mana orang yang buang sifat tenaga tadi al-mujarradu anid dunya, ibarat kekayaan, ya kan? Kekayaan. Dia kaya silakan. Kan kekayaan itu materi. Materi kan dunia. Nah, fakir yang berlepas diri daripada dunia. Pernah ane terangkan dulu dunia itu apa? Apa deh? Pernah dulu ane terangkan dunia. Kalau emang itu orang-orang dunia nggak ngerti keterangan. Itu dunia itu apa yang dimaksud oleh para wali besar tuh? Dunia itu apa? Cari nama, pengen ngetop, pengen dianggap guru Masya Allah di kampung, pengen dihormati sama orang-orang sebut, naudzubillah min dzalik. Itulah dunia. Itu namanya dunia. Oh iya, harta, gue pengen jadi milioner, gue pengen jadi konglomerat, kan bisa bantu saudara.
Itu dunia juga. Itu dunia. Lain ntar pembicaraannya dijelaskan di sini. Tuh dunia sementara gambaran yang tadi tuh pengen ngetop, pengen dia haram. Naudzubillah min dzalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan naudzubillah min dzalik. Al-fakir pembicaraan di dunia. Orang yang sifatnya tadi itu fakir begitu, sunyi daripada dunia, enggak berpegang dengan dunia, ya. Wa in lam ya'mal syai'an, sekalipun enggak mengerjakan sesuatu daripada apa? Min a'malil fadail, daripada amal-amal kemuliaan dari sudut pandang agama. Orang fakir yang tadi Anda katakan begitu, ya, sementara dia punya diri, ya, berlepas daripada dunia yang gambaran sementara tadi begitu. Maka orang yang sifatnya demikian, kan begitu, sekalipun nggak ngapa-ngapain, nggak nyumbang masjid, nggak nyumbang musola, nggak nyumbang maulid, nggak nyumbang sesuatu yang sifatnya syiar Islam, sekalipun, kan begitu, wa illam ya'mal syai'an, sekalipun nggak berbuat sesuatu apa-apa, tapi sifatnya begitu, afdalu min afdalu min haula'il muta'abbidin, lebih mulia, lebih utama ketimbang manusia-manusia yang kerjaannya ibadah. Wa ma'ahumud dunya, ibadah, padahal dunia ada di hati mereka, dunia ada dalam benak mereka. Jadi tipe seorang fakir yang berlepaskan diri dari urusan dunia dan sesuatunya, ya, di antara paham tuh dunia tadi maksudnya, termasuk harta materi itu dunia. Nanti penjelasannya ada. Buang sifat iri, dengki, hasad, haram, naudzubillah min dzalik, sallallahu namimah, ghibah, namimah tukang ceritain orang. Lihat, kang lu domba gini, ghibah ceritain orang enggak bagus, naudzubillah min dzalik, sallallahu. Berlepas diri dari urusan gituan, lihat. Dan berlepas diri dari persoalan dunia, melihat urusan-urusan dunia yang jadi entar keterangannya ada. Sekalipun tipe orang tadi enggak mengerjakan sesuatu yang sifatnya kemuliaan dari sudut pandang agama, lihat, haji, bangun masjid, bangun pesantren, yatim piatu, sekalipun nggak ngapa-ngapain, nggak bersibuk menyibukkan diri dalam urusan sesuatu yang dianggap oleh agama, masya Allah, seperti orang sekarang. Kalau orang sekarang demennya masya Allah, orang demennya masya Allah, mau taala, nggak ada masya-masyanya, kan begitu. Afdalu min haula'il muta'abbidin, tipe manusia semacam tadi lebih mulia, lebih utama ketimbang orang-orang yang kerjanya ibadah aja ibadah. Kan orang ibadah kan masya Allah, beseter mukanya, ya, kakinya bening bisa gak digosok pakai auri? Nggak bisa pakai auri, pakai didik seven. Iya, muka ente berobat aja, iya, muka ente biar kelihatannya bersinar, berobat tuh di pasar baru ada, sampai selangkangan paha ente bisa jadi bening di pasar baru ada, ketek ente biar nggak kelihatan hitam kayak karpet. Banyak sekarang obat-obatnya. Bisa nggak? Bisa. Banyak orang kafir bening-bening mukanya. Banyak orang ngaji kagak, sembahyang kagak, ilmunya bodoh, tapi mukanya lebih segar dari kita yang ibadah. Banyak nggak? Banyak. Kalau Ta'ala nggak mandang gitu-gituan. Kalau Ta'ala nggak mandang gitu-gituan. Banyak orang yang mampu bangun masjid, nyumbang masjid yang masya Allah banyak ente. Tapi Allah Ta'ala lain lagi. Nah, tipe manusia yang kayak tadi jauh lebih mulia ketimbang manusia-manusia yang ahli ibadah. Padahal langka manusia yang ahli ibadah. Seandainya kata ada, ya, orang yang ahli ibadah begitu hebatnya, tetap kalah sama tipe manusia tadi. Di mana ahli ibadah itu, ya, urusannya wa ma'ahumudun, dunia ibadah, tapi sasarannya dunia biar dianggap soleh, biar dianggap ini, biar naudzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Bisa dimengerti, nggak dimengerti ya nggak apa-apa deh. Anda menjelaskan sesuatu yang ada di otak dan di hati Anda kebanyakan nggak sanggup ngadepinin deh. Bisa dimengerti tuh. Jadi Anda mau ngasih penjelasan, ya Rob, ya Rob nggak deh. Itu nggak bakal tembus, nggak mampu. Itu lebih baik sedikit dimengerti ketimbang banyak kabur. Tapi mustahil, kok udah ngerti sedikit yang banyak nggak ngerti, udah mustahil. Ya. Pada masanya insya Allah antum mengerti deh. Insya Allah pada masanya kalau lazim gitu ya, sebulan 4 kali, 5 kali, 6 kali di berbagai tempat yang berbeda, insya Allah Allah ngerti deh. Pada masa yang ngerti. Boleh anda masih hidup, boleh setelah anda mati baru ente mengerti apa yang anda katakan. Ya sama selalu. Deh. Bahkan tadi dikatakan lebih utama, lebih mulia ketimbang manusia ahli ibadah sedang
Dia di hati mereka dunia, sasaran mereka dunia. Lihat, bal dzarratun min amalil faqiril mujarrad, bahkan membuang kalimat sebelumnya. Tadi begitu, enggak berarti nih. Itu, lihat ngomongan tadi begitu tuh. Ketemu bal itu drop, mengalihkan yang tadi set. Ini naik 6 nih. Dibuang yang 6 ganti yang 8. Bal bahkan dzarratun kayak kita satu biji sawit. Bal dzarratun bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Min amalil faqiril mujarrad. Bahkan satu biji sawit. Ini misal, masa amal kayak biji sawit. Sedikit sesuatu amal soleh yang dikerjakan oleh tipe-tipe fakir itu. Tuh maksudnya dzarratun min amalil fakir, sedikit amal soleh. Sebagai contoh apa amal soleh yang sedikit? Ya sedikit kelihatannya, tapi maknanya besar. Beling duri yang ada di jalan, paku yang siap menancap di kaki anak kecil atau orang tua dan sebagainya, itu singkirkan. Dikit, nggak modal semendong, duduk jongkok ke bawah, ambil buang tuh beling. Jarum Allah, sedikit, nggak ngeluarin duit, sedikit tapi datangnya perbuatan itu dari orang-orang yang tipe fakir. Saya mengerti itu ya. Afdhalu lebih mulia, lebih utama minal jibal, daripada gunung. Yani bandingannya lebih mulia daripada gunung, min a'mali ahli dunia, daripada amal-amal, perbuatan, pekerjaan, ibadah manusia-manusia dunia. Yani ahli-ahli dunia. Apa ahli dunia tadi? Di samping mengejar materi tanpa terselipkan niat-niat suci di hati ya untuk agama, dan juga niat dunia tadi itu apa? Amal-amal dunia, pengen ngetop, pengen dipandang, mencari gila hormat, gila pengaruh, mau mengembangkan sayap supaya dipandang sama orang, masya Allah. Dan itu dunia ahli neraka itu kerjaan ahli neraka itu kerjaan ahli neraka. Sekarang orang sedang apa? Sedang mencoba merintis untuk naudzubillah min dzalik, Rasulullah SAW sedang manusia sedang merintis, merintis pintu neraka, neraka pintunya 1, ya, dibikin 11. Jadi bisa pilih yang mana aja. Naudzubillah min dzalik. Antum jangan merintis pintu neraka. Naudzubillah min dzalik. Neraka dikunci, dibuka-buka, gemboki. Oh iya. Bisa dimengerti itu? Neraka dikunci, ente buka. Allah. Meski keindahan yang ente lihat daripada kunci yang ada, ente buka dengan penuh bangga. Naudzubillah min dzalik. Itulah kebanyakan amal-amal orang sekarang dalam pengajian-pengajian dan dalam acara-acara keagamaan serta dalam ibadah-ibadah nyata mereka, kebanyakan larinya ke sana. Mereka boleh bertolak atau menolak apa yang disampaikan. Nampak di mata aku. Kan begitu. Deh, Muhammad itu. Dzarrah min amalil faqiril mujarrad afdalu minal jibal min a'mali ahli dunia, lebih utama, lebih mulia ketimbang gunung-gunung yang berbentuk amal-amal orang ahli dunia. Ini masjid nih, udah bongkar semua, buang tanggung jawab 400 juta. Ini musola nih, ini. Tuh, lihat 50 juta. Itu, yatim piatunya. Tuh. Majelis ilmu, ntar dulu. Kalau mau majelis ilmu dari jauhan aja, atau berhadapan langsung. Nih karpet dari gue di muka umum. Nih karpet dari gue. Oh, naudzubillah min dzalik ya Allah. Dipandang sama orang gembel materi, masya Allah, dipandang sama orang yang gembel ilmu, masya Allah, nggak ada lagi manusia kayak dia. Udah nggak ada lagi karpet yang setebal, masya Allah, 2,5 cm di bakal musola. Sementara pelajar-pelajar agama yang miskin papa nggak pernah jadi perhatian Anda. Lihat guru-guru agama yang memang wajib Anda bantu, toh nggak jadi perhatian sama sekali. Sementara urusan ibadah yang dipandang oleh manusia, Anda berlomba sekuat tenaga. Itulah jalan-jalan ahli neraka. Jadi mengerti itu? Wa kana Sayyidi Abdul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu taala yaqul, dan adalah tuanku guru yang bernama Sayyid Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, semoga rahmat Allah taala kepada beliau berkata, al-ibadatu ma'a mahabbatid dunya. Ingatin,
ibadah kepada Allah Ta'ala nih. Kita kan sembahyang, ngaji, zakat, puasa, haji dan sesuatunya. Bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, bangun madrasah, yatim piatu. Oh ya, apaan aja yang sifatnya ibadah dari sudut pandang agama. Nah, ibadah disertai dengan kecintaan kepada dunia. Ingat dunia tuh. Syughulu qalbin wa ta'abu jawarih. Syughulu qalbin, kesibukan dalam hati. Tahu? Kesibukan kayak kita ibarat kegelisahan tuh di hati inti tuh Tuhan azab. Al-ibadah ma'a mahabbatid dunya, ibadah yang disertai dengan kecintaan kepada dunia, syughulu qalbin, kesibukan pada hati Anda. Ya, kerepotan buat diri Anda di hati nih. Contoh begini. Ente dagang enggak maju-maju, pengen Tuhan kasih brok, guru kasih wirid. Guru kasih wirid tuh baca-baca kan ibadah, tapi di hati ente pengen buru-buru kaya, pengen buru-buru macam-macam, cari wirid, ente amalin. Kalau itu orang lihat ibadah. Bisa nggak ngerti ente? Mungkin itu jelek-jelek amat sih. Bisa dimengerti itu? Ya. Syughulu qalbin. Hati ente tersiksa tuh. Kalau masih bisa olahraga dapat duit untuk jadi kaya, gue gak perlu gini-ginian, tapi gimana orang bagi gue duit sambil olahraga pakai baca. Syughul qalbin, kata wali-wali. Syughul qalbin, kesibukan pada hati Anda, nyiksa diri ente. Ya syughul qalbin, bisa dimengerti tuh. Assalamualaikum. Apa lagi? Wa ta'abu jawariha, letihnya anggota badan. Sekurang-kurang ente punya lidah, capek baca-bacaan. Masuk 3 menit. Jam 9 mesti selesai. Bisa dimengerti ente? Al-ibadah ma'a mahabbatid dunya, syughulu qalbin wa ta'abu jawarih. Makanya haram sama anda makan sesuatu untuk urusan dunia, haram sama anak. Alhamdulillah dari mulai sampai mati. Doa aja ya Rob, bagi kaya orang-orang ya Rob, biar berkaya ya Rob, gimana deh? Begitu aja dah. Bisa seperti itu. Oke deh. Kawan Habib katakan haram. Masing-masing orang punya tahapan. Tuh, paham deh. Setelah kita usia 20, 25, 27, berasa bos buah. Jalan dengan sekadar ilmu yang kita pelajari, kemudian memperdalam ilmu yang kita ketahui, terus mencoba mengajar kepada orang-orang yang diharapkan bisa memanfaatkan ilmu yang kita ketahui. Sementara benturan bagian kehidupan dalam keseharian terasa gak mikir? Oh ya Rabbi Allah, pernah 1.000 perak gak punya duit. Ya Rabbi Allah, beri aku kekuatan ya Rabb, beri aku keberkahan ya Rabb, tolongin ya Rabb, kembali jalan begitu. Ya Rabb tolongin ya Rabb. Hati, jadi hati berjalan sementara mata berkaca. Ya Rabb begitu aja. Ya, wirid-wirid nggak pernah ada baca. Wah, murid model apa yang dimiliki? Sebentar kok aku mau. Dan begitu. Nah, kemarinnya Allah Ta'ala enggak menyibukkan diri dalam hal itu. Udah bakal jamaah kita aja. Ya Rabb tolongin mana yang baiknya. Begitu aja sekuat tenaga. Kan begitu. Amin deh. Ini keterangan wali Allah ini pelajaran buat kita. Artinya Anda silakan kaya, tapi jangan taruh kekayaan dalam hati. Jadikan kau punya diri kaya di mata manusia. Kan begitu. Di mana kekayaan tadi kau bisa mempertinggi derajat kamu di sisi Allah Ta'ala. Sebab dengan harta aku dapat mampu. Tuh, aku memiliki kemampuan buat membantu orang-orang seagama. Yang majlis ilmu, yang ini, majlis taklim atau masjid atau musola. Yang kita lihat kurang layak. Ini gak pantas nih masjid begini nih. WC-nya jelek. Tuh, ya Rob, bagi aku rezeki. Wah, manusia mulia bisa begitu. Itu nggak dunia tuh. Sebab sesuatu yang namanya dunia adanya di hati. Ada di hati. Hilang kecintaan dalam urusan tadi, tapi ente memiliki kekuatan dalam bentuk rezeki. Itu bukan dunia. Bisa dimengerti deh. Duit ente banyak, ya, gue dari mana aja duit banyak, tapi nggak ada di hati. Ayahnya. Itu bukan dunia. Seorang yang dunia, ngerti ya, pelit untuk membantu sesuatu yang sifatnya membawa keberkahan. Itu tanda-tanda dunia. Pelit membantu sesuatu yang dibenarkan oleh syariat agama, di mana bantuan-bantuan tadi tidak dalam bentuk amal-amal nyata di mata manusia. Udah kirim-kirimin aja.
Nggak harus di muka umum. Kalau Anda mampu di muka umum, nggak timbul riya, nggak timbul ujub, nggak timbul sesuatunya, lebih utama nggak bebas nggak? Bebas. Kenapa mesti takut dari manusia? Asal kita punya hati mampu menjaga tuh petir-petir iblis yang datang dalam setiap saat mampu menjaga jalan. Tapi nggak mampu, diam aja, tak. Gitu, nggak usah diumumkan. Alhamdulillah dari hamba Allah, ya RW 03, RT 08, dekat rumah Arnat. Hamba Allah karpet sepenuhnya. Lu sih bukan hamba Allah, itu sih majikan Allah. Kayak disebutin namanya kagak, tapi RT RW nomor rumah dikasih lah. Tahu, lu bukan hamba Allah, itu namanya tukang palak hamba Allah. Ya beliau berkata, Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili, ini kata Abdul Mawahib, mulia manusia yang amat sangat banyak menerima pemberian Allah Ta'ala. Manusia yang amat sangat menerima pemberian Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala. Itu arti mawahib itu. Mulia pemberian Allah Ta'ala apaan aja. Karena ini manusia ya terlalu amat sangat dalam sesuatunya. Lihat, dimana kalau dia bicara, kalau dia ngomong, kalau dia berbuat sesuatu, dasarnya itu ame orang-orang ahli ilmu dan ame para wali. Ini orang sih udah bukan ukuran gue. Bisa dimodi bacaannya nih. Udah bukan ukuran aku. Gila ini sih, udah Masya Allah ini sih. Sebab pembicaraan orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara nanti nggak bisa dimengerti kecuali oleh orang-orang yang Allah Ta'ala juga pelihara. Pembicaraan, ucapan, sesuatunya yang dikerjakan oleh manusia yang Allah Ta'ala pelihara tidak akan pernah bisa dimengerti oleh manusia selain manusia tadi, manusia yang sama beroleh pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa ngerti hanya orang-orang itu. Sehingga orang-orang yang ngerti Masya Allah begitu memandang ini sih udah gila, ini sih udah bukan orang-orang biasa ini. Sebab pembicaraan tadi sudah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari amat sangatnya dipandang oleh para wali besar pada saat itu, ini orang sudah abul mawahib, biang pemberian Allah Ta'ala yang dia dapat dari Allah Ta'ala. Bisa dimengerti ente? Bisa dimengerti? Tahu pemberian Allah Ta'ala apaan? Ilmu pemberian bukan? Pemberian seperti Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki Al-Hasani. Syekh Yasin Padang tuh yang Mekah, ulama terbesar di dunia yang meninggal. Lihat. Itu manusia yang amat sangat banyak karangannya. Lihat. Fadl Yafidul Luber, Al-Faid Luber. Nah, dia dijuluki oleh ulama-ulama di Mekah Abu Faid, dan ulama dunia dikatakan Abu Faid, bapaknya Luber deh. Kalau orang ngarang paling tinggi 10, paling tinggi 20, dia bisa 60-an. Besar kecil dia karang. Itu sudah Masya Allah disebut dengan julukan Abul Faid. Bisa dimengerti deh. Memang orang guru modelan yang nggak ada di Jakarta, Allahumma. Muda-muda usia ya, 40, nggak ada, Allahumma nggak ada. Habib boleh pelatot totot, tadi gue beri habis lo ya. Anda beri habis di condet, habis-habisan. Krak, diem. Iya, mana gue ngomong diem lo, Habib yang tua 60 ke atas, yang 60 ke bawah. Biar bisa ngerti ya. Termasuk ada Ustaz Hamid Akaf. Ada Habib Isa, banyak ada Habib juga, ada Habib kumpul. Wah, emang nih. Salam. Bisa ada mengerti itu? Ini Abul Mawahib begitu ya. Kayak kita, ente deh. Ngerti ya? Ente dikaya. Kan begitu. Masing-masing orang yang kaya memberikan sedekah jariah kepada yatim piatu, fakir miskin, guru agama yang nggak mampu, ngerti ya, membantu sesuatunya. Kan begitu. Orang tahu kan ada orang kaya. Tapi kaya. Dilihat nggak seperti kaya dia. Bisa dimengerti deh. Kalau dia punya 10.000 hanya bisa bantu 200 perak. Tapi dia punya 10.000 bisa sampai 7.000 perak. Ini si Abul Karom namanya tuh orang. Abul Karom. Biang murah orang masih namanya. Punya di 10.000 perak bisa ngasih orang 7.000. Sementara kaya yang lain kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari ngasih orang 100, 200, 500 ya udah rame banget deh. Gue kan kasih dia sekarang 50, 10 orang. Sementara yang tadi punya duit 10.000 bisa ngasih orang 7.000, nggak banyak bicara. Pada saat bicara orang tahu, yang kaya tahu, gila.
Gue masih 500, udah ngapain dia 7.000 emang gue tahu. Bisa ada mengerti itu misal. Nanti kalau nggak ngerti asan gimana ya? Memang kita wajar ya, karena kita hidup dijajah sama mobile, sama khotib, sama guru jadi begini terus. Dijajah sih gitu, dijajah dalam nasihat, dijajah dalam ilmu. Gimana tuh dijajah dalam ilmu? Orang berilmu pun nggak ngerti kecuali yang punya sifat soleh. Dijajah dalam ilmu, dijajah dalam nasihat, dijajah dalam khutbah, dijajah dalam ceramah. Tidak akan manusia mengerti kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara, punya pengertian bagian hati. Baru ilmunya luas, kemudian matanya tajam, mata hatinya tajam. Paham tuh bahasa ana. Bismillahirrahmanirrahim. Deh. Dia berkata begitu, al-ibadah ma'a mahabbatid dunya syughlu qalbin wa ta'abu jawari. Kita ibarat hati itu tersisa, kita punya hati. Ya Allah, capek banget. Ya, hatinya gelisah, wa ta'abu jawari, anggota badannya pun lelah. Dia jajal deh. Dulu, mulia, waktu anda masih belajar berantem, dapat wirid. Dapat wirid bakal jatuhin anjing herder. Wah, ampun. Oh iya. Mau jadi anjing handal, kita wirid itu. Sini Syekh, ya Abdul Jabbar, sini Syekh, banyak banget. Nah, benar-benar anjing handal takut. Kita berani banget, kita ada wirid nih. Oh gitu. Tapi capek gak? Nusain diri, lu jangan lewat anjing handal, lu lewat belakang. Bisa gak bisa paham gak ente? Ini mungkinnya pada na'udzubillah. Bisa mengerti maksudnya itu? Ngapain lu mau lawan anjing handal? Lewat belakang aja sana menghindar. Kenapa mesti mau bergaya ahli wirid pengen dianggap sama orang jagoan nunduk anjing herder sama bini ketakutan? Bisa dimodin deh. Capek gak? Capek. Kalau kita pikir bodoh amat, kenapa gue bisa lawan anjing herder? Muter aja belakang selamat Yasin. Jadi Bang Lukman, gue masih gak paham. Udah dong. Bisa dimengerti. Ngapain gue? Capek gak kita punya apa? Kita punya badan, capek gak? Iya, ta'abu jawari. Wali kau udah ngomong gak ada yang bisa mengerti kecuali manusia-manusia yang Allah pelihara pada bagian hatinya. Memang tahu langkah-langkah para wali, tahu. Sallallahu bisa misal tuh ya. Selalu lucu. Ahmad, kita aneh muda wirid apa yang udah jalanin. Gak ada hasil. Gak ada hasil. Awe kita wiridin gak ada yang datang juga. Gimana ya Rob? Duh, gue datang udah bawain martabak. Nanti Bang Moni, ini jadi ingat waktu masih pacaran sama Hariman. Bang Moni udah gak ada nafsu dong. Tuh biji diputer udah tetap aja lecek. Kalau Bang Abu bijinya yang rapi, mukanya lecek. Waduh, jam 11 kurang 10. Wah kacau. Tanggung deh, 10 menit lagi. Ada Abu kan gak enaknya begitu gitu. Jadi Bu, pale Bu, ya senakal-nakal orang, ya semasa masih mau kumpul sama ana, ya dengerin, tapi juga ada upaya minta sama Allah Ta'ala untuk bisa ngamalin dikit sedikit, insya Allah Allah tapi harap masih bisa selamat, insya Allah kecuali Haji Dayat emang datang dia mau tidur, Haji Dayat lagi bingung, dia udah 2 kali nguap, Haji Dayat masih begitu Haji Dayat. Haji Dayat itu tanggal 4 Oktober Maulid begitu dia. Haji Dayat, mana Haji Dayat? Dengar ya, ada ngomong. 4 Oktober malam Kamis, Maulid begitu dia. Jadi mana nih? Si ini yang jembrosnya tebal. Warna rupanya Allah Ta'ala nggak kasih ya. Rupanya Allah Ta'ala nggak kasih kalau aneh mau kasih selendang itu. Selendang yang biasa aneh pakai bakal sembahyang, bakal dia. Rupanya Allah Ta'ala nggak kasih. Sejak aneh janji, sejak itu pula dia hilang. Udah berapa kali? 2 kali, 3 kali dia hilang. 2 kali ya? Nggak ketemu, kemana sih orangnya? Mau pulang kampung. Haji Warno. Hah? Mana dia orangnya? Nggak ada. Allah Ta'ala nggak izinin tuh. Ini kok tahu? Wah, ini kiri selendangannya apa? Ini kiri selendangannya apa? Kalau ini kotor-kotor nggak mampu nanti pakai selendangannya. Itu hati aneh ikhlas mau ngasih. Gitu. Tapi rupanya kehendak ilahiyah berbeda. Nggak bisa itu nggak bisa ini sesuatu tuh hikmah ilahiyahnya besar. Itu guru cinta kepada setiap jamaahnya kan begitu. Tapi kecintaan itu nggak harus selalu beroleh pandangan di sisi Allah Ta'ala bahwa itu jadi baiknya sehingga Allah Ta'ala kesampingkan. Jadi yang dapat mana? Anak-anak tambak yang dapat. Anak tambak itu.
Yang gak aneh janji-janjiin apa tampak aneh kasih. 1 selendang bagi 8. Kalau Habib Hasan kok pakai selendang aneh nggak bertanggung jawab. Yang pasti dia udah nggak mau ditukul lagi deh. Nggak mau deh. Jadi di Jatinegara Plaza aja deh. Ya. Kalau mau ini dikasih selendang dibakal jimat bu. Biasanya bakal jimat taruh di gesper. Jadi nggak pakai. Halo, tirani anak sahabat. Udah lagi dah tanggung lagi ya. Aduh capek banget subhanallah. Udah berjawab deh. Fahiyya wa in kasurat galilatan. Fahiyya tuh maka dia yakni tuh lihat deh ibadah yang disertai dengan kecintaan di hati kita kepada dunia sekalipun nampaknya besar fahiyya wa in kasurat sekalipun banyak kayak tadi nyumbang macam-macam ibadah yang masya Allah kelihatannya berjam-jam fahiyya yakni ibadah-ibadah yang disertai dengan dunia daripada bagian hati wa in kasurat sekalipun banyak galilatan itu ibadahnya sama Allah Ta'ala. Ibadahnya sama Allah Ta'ala. Apa berarti? Pergi haji tiap tahun. Karena hebat itu orang bisa pergi tiap tahun. Wali nggak sanggup. Wali nggak sanggup pergi tiap tahun pergi haji. Jadi orang sekarang mampu nggak? Mampu. 18 hari 180.000 orang tutup pendaftaran. 18 hari, ya 180.000 orang tuh tutup pendaftaran bakal pergi haji. Hebat nggak? Wali-wali nggak sanggup pergi haji tiap tahun, tapi hatinya jalan nggak? Jalan. Mereka cocok berlomba ibadah haji. Sementara Allah Ta'ala nggak kenali, kemudian Rasul pun berpaling muka pada saat mereka melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Nggak ada syariat yang mereka berjalan ibadahnya. Tentu aja Allah Ta'ala berpaling. Melihat ibadahnya pun sia-sia. Tapi di kalangan manusia seputar, Masya Allah. Tuh, paham ya deh? Kita lihat dong keadaan. Alhamdulillah. Allah Ta'ala pelihara mudah-mudahan sampai mati ya Rabb. Selamatkan kami dari sifat-sifat itu ya Rabb. Alhamdulillah min dzalik wa yahfaz. Siap tahun. Coba lo bantu pelajar-pelajar agama, guru-guru agama, yatim piatu. Allah mulia betul Anda. Enggak perlu orang tahu. Oh, Masya Allah. Tapi siapa sih orang yang mau mulia yang orang nggak tahu? Sebab kemuliaan ada sama Allah Ta'ala. Rugi dong gue hidup dimuliain sama Allah Ta'ala sementara manusia nggak kenal gue. Tuh, sehingga mencari kemuliaan di sisi Allah Ta'ala melalui penglihatan manusia. Udah mulianya sama orang aja sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah mendali. Awas ente tuh pelajaran. Langka ente yang mampu gini-ginian. Langka ente nggak 1.000.001. Tidak. Kalau orang jawab, ya jawaban Anda memperlihatkan hati Anda. Itu bisa yang tidak. Jawaban Anda jelas. Deh, tanggung dikit lagi nih. Wa hiya wa in kathurat galilatan. Wa innama hiya kathiratun fi wahmi sahibiha. Hanya saja itu ibadah yang dasarnya mahabbatid dunia, gitu-gitu yang sifatnya syughul qalbin wa ta'abu jawariha. Ngerti ya? Tuh. Wa innama hiya yang sifatnya demikian kathiratun fi wahmi sahibiha. Nampaknya Masya Allah ame yang ngerjain itu ibadah yang dilihat besar di pandangan manusia. Bisa dimengerti ya? Amal-amal yang kelihatannya Masya Allah kan di pandang media gede banget tuh. Bisa dimengerti tuh? Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا فاقبل معذرتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا فاتنا سؤلنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا فاتنا سؤلنا فاتنا سؤلنا فاتنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا وربنا بما قسمت لنا وربنا بما قسمت لنا وربنا بما قسمت لنا اللهم لك الحمد كما أنت أهله اللهم لك الحمد كما أنت أهله اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله